bergaji di bawah 5 juta rupiah. Sementara BLT tahap ketiga disalurkan kepada 3,5 juta pekerja. Namun Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta bantuan subsidi gaji yang sudah disalurkan untuk segera dikembalikan. Hal itu disampaikan khusus kepada pekerja yang tidak memenuhi syarat tapi sudah terlanjur menerima bantuan. Begitupun para pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi para pekerja dalam penanganan dampak COVID-19 ini, namun telah menerima bantuan ini, maka kami mohon yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara. Berdasarkan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020, persyaratan penerima BLT adalah warga negara Indonesia, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, peserta adalah pekerja penerima gaji atau upah, tenggat waktu kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020, upah di bawah 5 juta rupiah, serta memiliki rekening pribadi. Sementara itu, pemerintah berencana untuk memperpanjang pemberian BLT Rp600.000 hingga kuartal kedua tahun 2021, yaitu bulan Januari sampai Juni 2021. Hal itu dilakukan guna mendorong perekonomian di tengah pandemi corona. Dan ini kami sudah sampaikan ke dalam rapat kemarin dengan Bapak Presiden. Ini akan dilanjutkan di tahun 2021 selama 3 bulan dan mungkin akan kita pertimbangkan 6 bulan, Q1 dan Q2. Pemerintah memberikan BLT kepada karyawan swasta untuk membantu semua lapisan masyarakat di masa pandemi. Data penerima BLT sepenuhnya didasarkan pada data tunggal yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk membahas mengenai pelaksanaan bantuan langsung tunai subsidi gaji ini, kita akan membahasnya bersama Dirjen Pengadilan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Hayani Rumondang. Selamat malam, Bu Hayani. Selamat malam, Mbak. Ada pula anggota DPR dari fraksi PAN, Saleh Daulay. Pak Saleh, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam, Mbak Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bu Hayani dulu. Bu Hayani, jadi tadi saya kutip pernyataan Bu Ida Fauziah, kami mohon wajib mengembalikan. Jadi dimohon atau diwajibkan mengembalikan? Ya, jadi Mbak Sofi, jadi di dalam peraturan menterinya itu memang bunyinya bunyinya adalah diwajibkan. Jadi bagi para yang sudah menerima, namun rasa bahwa tidak sesuai atau hal-hal yang mungkin terkait dengan akhirnya disebut bahwa tidak pantas menerimanya, nah maka bunyinya itu adalah wajib, jadi bukan himbau, tetapi wajib mengembalikan. Oke, mekanismenya akan seperti apa kalau sudah saya terima? Apakah saya transfer kembali atau seperti apa? Tapi saya bayangkan kalau saya terima sih saya akan pegang sendiri, Bu, tidak akan saya kembalikan. Ya, justru tentu kan pasti ada pengaduan ya, kalau merasa memang tidak layak menerima tentu ada informasi, ada pengaduannya menyampaikan. Nah, ini kami harapkan tentu bisa datang kembali ke banknya. Dan ini yang diharapkan karena merasa bahwa tidak layak begitu. Jadi ini sepenuhnya tergantung pada kesadaran orang-orang yang telanjur menerima, begitu? Betul Mbak Sofi, karena yang bersangkutan. Kalau orangnya tidak sadar, Bu? Berarti kan tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang tidak mengadu, tidak menyampaikan. Artinya kan yang bersangkutan merasa bahwa pantas menerima, kan begitu Mbak Sofi. Jadi sebenarnya ini menantikan masyarakat yang terlanjur menerima untuk sadar dan mengembalikan atau diwajibkan? Kalau diwajibkan kan berarti harusnya ada mekanisme khusus. Ya, jadi kan begini Mbak Sofi, di dalam regulasinya itu kan ada syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan juga dari video yang kita tonton tadi, bahwa syarat-syarat tersebut harus terpenuhi. Nah, ketika menerima dan merasa bahwa dari syarat-syarat tersebut
yang bersangkutan merasa bahwa tidak layak untuk menerima itu, tentu yang bersangkutan harus menyampaikannya, begitu Bu. Karena sebenarnya kan yang bersangkutan sendiri kan tidak mendaftarkan untuk minta mendapatkan bantuan subsidi upah, tetapi melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jadi sebenarnya kenapa bisa sih Bu ada orang-orang yang tidak berhak lalu kemudian dikirimi uang oleh pemerintah? Terus terang kami belum mendapatkan datanya Mbak Sofi tentang hal itu. Jadi sebenarnya mekanismenya bahwa mekanisme subsidi upah atau gaji ini data diterima dari BPJS. Ya. Jadi data itu asalnya adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kemudian tentu BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan data ini adalah dari data yang didaftarkan oleh pemberi kerja. Jadi Oke. Bu Hayani, tampaknya terputus. Coba akan kami hubungi sekali lagi. Saya ingin meralat tadi Bu Hayani Rumondang adalah Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Kemenaker. Pak Saleh Daulay, Pak Saleh, saya ingin mendapatkan tanggapan Anda dari semua keterangan Ibu Hayani tadi, baik soal mekanisme maupun soal pendataan. Silakan. Ya, pertama sebetulnya kan saya merasa aneh saja gitu kalau misalnya ada kesalahan data yang terjadi. Ini kan kalau tidak salah sudah tahap ketiga nih pencairannya. Jadi sekarang ada yang dianggap kesalahan data. Dari awal pelaksanaan program ini kita sudah wanti-wanti sebetulnya kepada Kementerian Tenagakerja untuk segera mengecek semua data yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Kenapa? Karena kita merasa menyadari bahwa data-data yang dimiliki BP Jamsostek itu tidak semuanya benar. Kenapa? Karena di sana itu sangat dinamis. Ada orang masuk, ada orang keluar, dan seterusnya. Apalagi tadi kan patokannya kan bulan Juni. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada istilah yang disebut oleh Mbak Sofia tadi, saya kira itu cukup kritis ya pertanyaannya, di mana disebut ini kan wajib dikembalikan. Kalau wajib dikembalikan itu ya mesti yang meneliti dan ngecek siapa yang salah itu bukan orang yang menerima, tetapi orang yang memberi. Kenapa? Karena orang yang menerima ya nggak mungkin lagi, agak susah rasanya orang untuk mengembalikan kepada pemerintah gitu. Karena tadi dijelaskan dia kan tidak minta sebetulnya. Tetapi memang karena namanya tercatat di BP Jamsostek itu akhirnya dia menerima gitu. Nah kemarin kan awalnya pernah saya tanya juga kepada menterinya ya, kepada Menteri Tenagakerja secara langsung ini dalam rapat, mengapa sih jumlah penerimanya itu 15,7 juta orang misalnya gitu kan. Mengapa tidak 20 juta? Kenapa enggak 25 juta misalnya? Nah disebutkan itu karena data yang dimiliki oleh BP Jamsostek ya, terkait dengan para pekerja kita yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek yang gajinya di bawah 5 juta dan memenuhi persyaratan yang disebutkan tadi itu jumlahnya 15,7 juta orang. Makanya 15,7 juta itu yang menerima. Nah sekarang ternyata yang 15,7 juta itu katanya ada yang salah. Nah berarti kan dari awal ini pemberian angka ini atau nilai total bantuan subsidi upah ini sebetulnya sudah bermasalah karena memang tidak sesuai. Nah kemudian waktu kita tanya kepada BP Jamsostek ya, kita juga pernah mengundang mereka rapat bersama dengan Kementerian Tenagakerja. BP Jamsostek waktu itu mengatakan kita sudah memverifikasi data-data. Waktu itu mereka sudah menerima kurang lebih 13,8 juta rekening ya, nomor rekening. Dan kemudian nomor rekening itu kan mereka akan verifikasi validasi lagi. Nah kemudian pada waktu kita tanya waktu itu, yang sudah ready untuk di-store dan ditransfer itu adalah sebesar 2,5 juta dari total 15,7 juta. Nah ini kan data-data seperti ini sebetulnya kan masih sangat simpang siur ya. Karena pertama dibutuhkan 15,7 juta orang, rekening yang masuk baru 13,8 juta. Kemudian yang sudah ready waktu itu 2,5 juta. Kemudian yang berikutnya sekarang ada persoalan ternyata ada banyak data yang semestinya tidak menerima tapi menerima. Nah ini kan agak repot. Padahal di lain pihak Mbak Sofi, itu banyak sekali orang atau para pekerja lain yang non formal, yang tidak terdaftar di BP Jamsostek yang sangat membutuhkan.
Nah, tetapi itu kan belum ada skemanya, belum ada bantuan yang diperuntukkan pada mereka begitu. Baik, jadi kalau kemudian menggunakan data dari BP Jam Sostek yang katanya sudah diverifikasi pada bulan Juni, tidakkah kemudian Kementerian Tenaga Kerja memverifikasi ulang atau mengecek ulang? Akan dijawab oleh Bu Hayani sesaat lagi. Tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.